Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Al-Hadi dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam. Tokoh figur yang saya sukai adalah Ustadz Adi Hidayat. Alasan saya adalah bahwa Ustadz Adi Hidayat merupakan sosok Ustadz yang secara intelektual benar-benar ahli dan profesional di bidang keilmuan dan tafsir Quran maupun hadis. Beliau dapat mengetahui dengan baik makna tafsir Al-Quran maupun hadis. Bahkan letak baris dalam Al-Quran dapat beliau terangkan dengan tepat. Di samping itulah Al-Quran dan hadis, beliau juga merupakan ahli fikih yang menguasai perbandingan 4 mazhab dalam masalah hukum Islam. Di luar daripada wawasan keilmuan agama yang luar biasa, Ustadz Adi Hidayat juga penggemar olahraga seperti futsal, tenis meja, dan olahraga yang lainnya. Ustadz Adi pun pembisnis, yaitu pemilik Ahyar TV dan Quantum Ahyar Institute. Ustadz Adi Hidayat banyak menyumbang pemikiran-pemikirannya dalam bidang pengetahuan dan dakwah. Terbukti dengan salah satu gelar yang didapat dari Dr. Ustadz Adi Hidayat, yaitu dia mendapatkan gelar di Turki oleh Tayyip Tayyip atau Presiden Turki Erdogan. Sangat penting sebab Nabi Muhammad SAW bilang, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu pentingnya ilmu sehingga Nabi sendiri menyatakan bahwasanya menuntut ilmu atau dalam konteks ini mencari pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap mereka yang mengaku dirinya beragama Islam atau muslim. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat berbagai aspek kehidupan bisa berubah secara total, baik itu perubahan secara positif maupun negatif. Namun, yang negatif ini bisa ditampik dengan pengajaran yang tepat dan niat pribadi yang kuat. Berikut beberapa cara yang bisa diterapkan agar anak zaman now menyukai pendidikan agama Islam. Yang pertama, memberi mindset pada anak atau teman dan sebagainya bahwa pendidikan agama itu sangat penting. Pertama, kita harus menanamkan mindset bahwa mempelajari agama adalah sebuah keharusan. Dengan ini, anak akan merasa bahwa hal tersebut adalah keharusan dan tidak dapat diabaikan, sehingga keharusan tersebut tidak berlangsung dengan cara bermain gadget, menjadi berkurang dan tertarik untuk belajar agama. Yang kedua, meluangkan waktu bersama anak atau teman dan sebagainya sambil menceritakan kisah Islami. Cobalah ajak anak untuk mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh dengan hikmah. Setelah itu, jelaskan pada anak apa yang bisa dipetik dan diterapkan dari kisah tersebut. Cara ini bisa mengalihkan kebiasaan anak dengan gadgetnya, apalagi dalam penyampaiannya dikemas dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, memberi contoh yang baik untuk anak. Sebab kita adalah figur dan cermin bagi anak atau teman dan sebagainya. Apa yang diperbuat kita kepada anak, itulah yang akan ditiru dan diikuti. Jika kita menginginkan anak atau orang lain berakidah atau berkeyakinan kuat, maka sikap dan tindakan kita sebagai mahasiswa harus disandarkan atau dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, ajari anak dengan cara terbaik dan asyik. Ketika mengajari anak, cobalah dibarengi dengan sedikit candaan. Mengingat bahwa salah satu sifat alami seorang anak adalah cepat bosan. Mengetahui metode apa yang tepat dalam mengajari anak sangatlah diperlukan. Yang kelima, bermain game Islami, seperti menebak nama-nama nabi ataupun teka-teki Islam. Yang keenam, bawa mereka studi banding, mengenal agama-agama ataupun mengenal tokoh agama, sehingga mereka lebih terbuka pikirannya mengenal agama Islam.
Yang ketujuh, pendekatan secara individu. Apabila mereka main game, kita juga main game. Dengan sedikit-sedikit kita masukkan ilmu-ilmu agama dalam anak zaman sekarang. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa peran pendidikan agama Islam merupakan yang pertama, fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anak-anak dan mengetahui batasan baik dan buruk. Yang kedua, berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fondasi utama dan berperan dalam pendidikan moral.